Halo pendengar, kembali lagi bersama saya Puakaso, pemilik podcast yang kadang bikin teori berat terasa ringan. Minimal ringan pas diupload ya. Hari ini tamu saya istimewa, Bapak Ekonomi yang namanya sering dipakai buat caption keren. Tapi jarang orang bertahan baca bukunya sampai halaman terakhir. Karl Marx. Terima kasih, Puah. Dan saya pastikan saya hadir untuk menjelaskan, bukan untuk dijadikan filter kutipan dramatic dark mode tanpa konteks. Waduh, closingnya serius sekali. Padahal kita baru mau opening. Oke, kita gas aja dulu, Pak. Pak Marx, saya mau mulai langsung ke idenya dulu. Di buku Anda Das Kapital, Bapak bilang bahwa kapitalisme ini bukan cuma sistem ekonomi, tapi sistem relasi. Bisa Bapak jelaskan dengan lebih panjang, biar jelas benang merahnya dengan kehidupan rakyat Indonesia sekarang. Baik, kita mulai dari kenyataan paling mendasar. Kapitalisme bukan hanya tentang kegiatan jual beli, bukan hanya soal pasar yang ramai, atau gedung-gedung tinggi, atau chart yang tampak hijau. Kapitalisme adalah mode of production, cara produksi berlangsung. Siapa memiliki alat produksi dan siapa hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual. Di dalam kapitalisme, ada dua kelas utama yang selalu berhadapan. Kelas pemilik modal yang memiliki pabrik, lahan, mesin, distribusi, dan juga otoritas menentukan arah produksi. Kelas pekerja, buruh, tani, pekerja informal, yang mayoritas hanya mulai memiliki labor power, tenaga kerja yang ia jual demi bertahan hidup. Yang sering orang lupa adalah ini, hubungan antara kapital dan buruh itu bukan hubungan moral antara si rajin dan si balas, tetapi hubungan struktural antara yang memiliki hak ekonomi dan yang tidak memiliki hak ekonomi. Jadi, saat orang melihat kekayaan, mereka sering mengira itu adalah hadiah dari pasar. Padahal, kekayaan itu lahir dari relasi produksi yang memberi keuntungan pada pemilik modal. Sementara pekerja hanya menerima upah minimum reproduksi agar ia bisa kembali bekerja besok. Di Indonesia hari ini sangat relevan. Banyak perusahaan besar memproduksi keuntungan bukan hanya lewat pabrik, tetapi juga lewat narasi digital, komisi afiliat, dan citra sukses instan yang dijual ke publik. Jadi buruh ini punya kebebasan, tapi kebebasan pilih siapa yang tekan dia ya, Pak? Bukan kebebasan berhenti dari tekanan. Ya, Puah, Anda boleh menganggap itu choice, tapi choice-nya terpaksa. Waduh, mirip orang disuruh pilih UTS jam 7 atau 7.15, tetap UTS juga akhirnya. Dan UTS yang sebenarnya bukan di jam, tapi di struktur. Sip, Pak. Sekarang ini saya mau tanya nih, inti yang paling sering bikin orang salah paham. Surplus value atau nilai lebih. Banyak orang Indonesia tidak mau repot mikir soal pabrik dan relasi modal. Mereka lebih suka lihat profit cepat, entah dari lifestyle atau kelas. Padahal surplus value ini adalah teori yang menjelaskan akar laba dalam kapitalisme. Coba Bapak jelaskan secara panjang, runut, dan relevan dengan jam kerja buruh, tambang SDA, juga bahkan fenomena kursus trading yang lagi rame sekarang. Baik, saya jelaskan secara runtut. Kapitalis dalam produksi menanam modal pada dua komponen. Capital for tools, raw materials, dan infrastruktur saya sebut constant capital. Capital for labor power atau tenaga kerja saya sebut variable capital. Mesin tidak mencipta nilai baru. Ia hanya transfer nilainya pada barang secara bertahap. Yang mencipta nilai baru adalah manusia yang bekerja. Namun manusia itu dibayar bukan sesuai total nilai yang ia hasilkan, tetapi sesuai nilai minimum yang diperlukan agar ia bisa mereproduksi dirinya sebagai pekerja, bertahan hidup, dan kembali kerja besok. Nah, sekarang saya jelaskan begini. Buruh bekerja bisa 8 hingga 10 jam. Kapitalis membayar hanya setara 4 hingga 5 jam nilai minimum tenaga kerja. Sisa jam kerja 3 hingga 5 jam atau lebih sama dengan unpaid labor time. Nilai dari waktu kerja yang tidak dibayar ini menjadi surplus value. Surplus value ini berubah menjadi profit perusahaan. Lalu profit ini terakumulasi kembali menjadi kapital baru untuk memperkuat dominasi kepemilikan modal. Jadi,
Laba bukan muncul karena kapital bekerja sendiri, tetapi karena hasil kerja manusia yang tidak dibayar penuh, dikumpulkan, lalu diserap oleh struktur kepemilikan modal, dan dilakukan secara massal dan terus-menerus. Relevansinya di Indonesia, banyak pabrik berjalan 24 jam, tapi pekerjanya tidak menikmati 24 jam nilai kesejahteraan hidupnya. Tambang SDA menghasilkan kekayaan luar biasa di hulu, tetapi burunya sering hanya mendapat UMR dan jatah lembur yang sering tidak dihitung layak. Petani punya lahan garapan, tapi jarang punya lahan pemenangan nilai di rantai distribusi. Lalu sekarang bentuk paling update, pekerja atensi digital yang ikut kursus cepat cuan, klik link affiliate, daftar kelas trading, mereka juga sedang jadi komoditas baru. Bukan komoditas barang, tapi komoditas mimpi yang diproduksi sebagai pasar baru bagi pemilik modal, edukasi, dan platform digital. Jadi nilai lebih di tambang nikel tuh bukan kamu kerja keras 10 jam dibayar 10 jam, tapi kamu kerja keras 10 jam dibayar 5 jam. Sisanya buat subsidi lifestyle pemilik modal. Dengan bahasa satir Anda, saya iakan. Pantesan chart mereka selalu hijau di feed, tapi hijau di bumi rakyatnya jarang. Bahwa kapitalisme cenderung menumpuk kapital di tangan yang sudah besar. Ini yang saya sebut dalam buku saya sebagai akumulasi kapital. Akumulasi hari ini bukan hanya terjadi lewat komoditas fisik, ia terjadi lewat komoditas perhatian. Perusahaan besar mencipta lapangan kerja, tapi juga mencipta lapangan legitimasi di feed audience. Eksploitasi tidak hanya terjadi lewat pabrik, tapi lewat narasi yang membuat eksploitasi tampak wajar dan glamor. Berarti kalau ada orang bilang trading bikin orang kaya, kita harus cek dulu. Itu profit dari market atau dari atensi market manusia? Tepat. Di era digital, kapitalisme makin canggih, menelan bukan hanya keuntungan pekerja, tapi juga cara pekerja memandang keuntungan itu sendiri. Jadi kalau dulu di aroma pabriknya asap, sekarang di aroma fitnya hype. Mungkin bukan asap, tapi sama sesaknya. Kakek Marx, saya mau lanjut lagi soal oligarki modal di Indonesia. Di sini kan sering pemilik modal besar masuk juga di lingkaran kebijakan, menguasai narasi, bahkan pendidikan instan yang laku dijual. Itu masih sesuai dengan teori Bapak tentang sentralisasi kapital ya? Sangat sesuai. Kapitalisme memiliki tendensi alamiah. Kapital menumpuk, konsentrasi modal, kapital terpusat pada kelompok yang sama, sentralisasi modal, kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi saling bertukar akses. Kelas pekerja dipecah oleh ilusi naik kelas sosial sendiri, bukan naik kesadaran kelas bersama. Di Indonesia ini terlihat lewat sumber daya alam dikuasai kelompok usaha besar. Pengusaha terhubung dengan kebijakan. Media dan konten jadi alat legitimasi kelas modal. Pendidikan cepat cuan jadi pasar baru ekosistem kapital. Jadi modal sekarang bukan hanya membangun pabrik, modal juga membangun pikiran tentang pabrik itu sendiri. Wah, jadi sultan-sultan di feed itu bisa jadi sedang memproduksi sultan-sultan mini lewat kelas dan affiliate? Itulah yang saya sebut fetisisme komoditas versi modern. Memuja citra barang atau profit instan, seolah itu bukti keadilan sistem. Padahal itu bukti relasi produksi yang menguntungkan pemilik modal, bukan pembuat nilainya. Barang tampak seperti objek netral, padahal ia adalah hasil kerja sosial yang sudah dilepas oleh pekerja, lalu dinikmati pemilik modal. Jadi orang cicil iPhone 3 tahun demi 4K kamera, padahal 4K masa depannya masih ngeblur. Ada kreatif mengemasnya, tapi benar esensinya. Kalau begitu, solusi yang sebaiknya dilakukan generasi muda dan pekerja di Indonesia apa, Pak? Mungkin saya perlu ajak mereka mikir sebelum ajak mereka klik link. Jika Anda ingin realistis, maka solusinya bukan profit instan, tapi kesadaran instan pun tidak cukup. Yang sebaiknya dilakukan, pahami relasi produksi, siapa memiliki kapital, siapa memproduksi nilai. Bangun solidaritas kolektif dan organisasi pekerja rakyat. Tidak terpecah oleh ilusi individual class ambition, tapi membangun class consciousness. Mendorong negara tunduk pada publik, bukan jadi jembatan percepatan kapital. Belajar ekonomi dan skill apapun secara realistis,
bukan fetisis citra. Menguasai narasi realitas sendiri bukan hanya termakan narasi tentang modal. Kapital paling besar hari ini bukan hanya modal pabrik, tapi modal untuk menentukan pikiran orang tentang pabrik. Kalau rakyat tidak menulis narasi realitasnya, mereka akan terus jadi penonton produksi nilai, bukan pemilih produksi nilainya. Terima kasih Pak Max, saya dapat banyak insight. Jadi, kesimpulannya, ekonomi rakyat tidak kurang kerja keras. Yang kurang itu hak kepemilikan atas hasil kerja mereka sendiri. Bukan hak kepemilikan di feed semata. Trading itu boleh, belajar entrepreneurship itu boleh, kerja di pabrik itu boleh. Tapi jangan lupa, tanya dulu, siapa yang menyerap nilai dari kerja siapa? Bukan siapa yang serap engagement dari siapa. Buku Das Kapital ini bukan manual jadi sultan, tapi manual untuk tahu siapa yang jadi sultan karena manual kerja buruh siapa. Buat pendengar, kalau kamu mau belajar ekonomi atau bahkan trading, belajarnya bukan sampai ke estetik feed, tapi sampai ke relasi produksi. Share, komentar, dan tag teman kamu biar waras bareng. Tetap mikir, tetap waras, dan tetap lucu kalau perlu. Wassalamualaikum. Bye-bye dulu semuanya.